Gara-gara nasi liwet, kakek menyuruh menikah perempuan tukang ojek. Bab 1. Judul Cinta di Ujung Antrian. Penulis Hari Winar. Baca kisah selengkapnya di aplikasi KBM App. Bab 1. Telinga Mirah menangkap suara gaduh dari arah warung. Ia menoleh mendapati seorang kakek tua sedang dimarahi oleh penjual nasi liwet. Raut wajah si kakek tampak kebingungan, sesekali mengangkat tangan seperti mencoba menjelaskan sesuatu. Namun, si penjual terus berbicara dengan nada tinggi. "Kek, bayar. Saya ini jualan, bukan untuk bagi-bagikan makanan gratis," teriak wanita penjual nasi liwet. "Saya akan bayar, tapi nanti karena dompet ketinggalan di rumah," jawab kakek. "Itu namanya hutang." "Enggak, saya enggak terima hutang," teriaknya lagi. Hati Mirah merasa tergugah. Ia melangkah ke arah mereka, tak tega melihat seorang kakek yang dimarahi karena kelaparan. "Mbok, biar saya yang bayar nasinya," ujar Mirah. Ia merogoh dompet kecil di dalam jaketnya dan menyerahkan selembar uang berwarna hijau kepada si penjual nasi liwet. Mbok Giem, yang tadinya tampak kesal, terdiam melihat uang berwarna hijau itu. Bibirnya tersenyum. "Oh, ya sudah, terima kasih nak," katanya singkat sambil menerima uang itu. Mirah hanya mengangguk. Ponselnya bergetar. Ada telepon masuk. Seseorang meminta untuk dijemput. Mirah adalah seorang tukang ojek. Sang kakek yang sedari tadi memegang picuk nasi menatap Mirah dengan mata berkaca-kaca. Kebaikan kecil itu begitu membekas di hatinya. Ia buru-buru melangkah menghampiri gadis itu sebelum Mirah pergi menjauh. "Nak, tunggu sebentar," panggilnya dengan berlari kecil. Mirah berbalik dan menatap kakek. "Ada apa, Kek?" "Kakek mau bilang terima kasih. Kamu sudah sangat baik membelikan nasi untuk kakek," ujarnya sambil menyeka sudut matanya yang mulai basah. Mirah tersenyum lebar. Oh, itu, Kek. Enggak usah dipikirkan. Memangnya rumah kakek di mana?" "Rumah kakek enggak jauh dari di sini, sekitar kampung ini," jawabnya. "Maaf nak, boleh kakek tahu namamu? Dan kalau enggak keberatan, bolehkah kakek meminta nomor teleponmu? Siapa tahu kakek bisa membalas kebaikanmu suatu hari nanti." "Namaku Mira, Kek. Siapa tahu mau minta antar jemput? Aku ojek, Kek." Ia mengeluarkan sebuah kartu nama kecil dari saku jaketnya dan menyerahkannya kepada sang kakek. Sang kakek memegang kartu itu dan membacanya sekilas. "Terima kasih, Mira." "Sama-sama, Kek. Kalau begitu saya pamit dulu, ya. Ada pelanggan yang harus saya jemput. Hati-hati di jalan." Ia melangkah menuju motornya, melambaikan tangan sebelum menghilang di tikungan. Sang kakek memandang kepergiannya. Sebuah senyum kecil menghiasi wajah tuanya. Dalam hati ia bergumam pelan, "Semoga Tuhan selalu melindungimu, nak." Kakek itu bernama Rajendra. Tidak banyak yang tahu, kakek tua berpakaian sederhana itu salah satu pengusaha properti ternama yang kini memiliki kenikmatan masanya tuanya dengan sederhana. Perusahaan yang dirintis dari nol kini berada di tangan cucunya, Adrian Wijaya. Dia terus kepikiran sosok Mirah, gadis muda yang meninggalkan kesan begitu mendalam di hatinya. Di zaman serba sibuk seperti sekarang, masih adakah orang yang sebaik itu, tulus tanpa pamrih, hanya ingin menolong? Rajendra tersenyum tipis sambil menatap pincuk nasi liwet di tangannya. "Seandainya dia jadi cucu menantuku," gumamnya pelan, hampir seperti angan yang terlepas begitu saja. Ia merogoh saku bajunya, mengambil ponsel tua yang sudah mulai usang. Jarinya yang gemetar perlahan menekan sebuah nomor yang sangat ia hafal. "Adrian, kamu sibuk? Kalau tidak, jemput kakek di depan warung nasi liwet. Kakek tunggu di sini," ujarnya singkat. Tak sampai 15 menit, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan warung kecil itu. Seorang pemuda berpenampilan rapi turun dari kursi belakang, berjalan cepat menghampiri Rajendra. Tanpa ragu ia membungkuk hormat dan mencium punggung tangan lelaki tua itu. Bung Giem, yang sedari tadi hanya dia memperhatikan, langsung terkejut. Mata wanita parubaya itu membesar. "Astaga, Pak, jadi jenengan ini siapa sebenarnya?" tanyanya terbata-bata. Rasa malu jelas terlihat di wajahnya.
Rajendra tersenyum kecil. Nada suaranya tetap tenang. Saya hanya orang tua biasa, Mbok. Orang yang lapar tetaplah lapar. Siapapun dia, jawabnya menepuk bahu cucunya pelan. Adrian, ayo kita pulang. Tanpa berkata lebih, Rajendra melangkah masuk ke mobil, diikuti oleh Adrian dengan sigap membukakan pintu untuknya. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara deru mesin yang terdengar, berpadu dengan hiruk pikuk jalan kota. Adrian melirik kakinya sesekali. Ada sesuatu yang berbeda dari raut wajah Rarendra malam ini. Kek, ada yang kakek pikirkan? Adrian akhirnya membuka suara memecahkan keheningan. Rajendra menoleh tersenyum tipis. Adrian, sudah waktunya kamu menikah. Kakek ingin melihat kamu bahagia dengan keluarga kecilmu sebelum kakek benar-benar istirahat. Adrian tertegun. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, seperti kilat di siang bolong. Namun ia hanya tawa kecil untuk meredakan suasana. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu, kek? Rajendra tidak langsung menjawab. Ia kembali menatap keluar jendela. Matanya menerawang. Bayangan merah gadis ojek online yang penuh empati terlintas di benaknya. Ada sesuatu pada gadis itu yang tidak bisa ia abaikan. Kakek bertemu gadis yang baik. Kakek mau kamu menikah dengan gadis itu. Cari dia, ucap Rarendra. Adrian yang sedang fokus menyetir, mobil menginjak rem mendadak. Apa kek? Bersambung. Silakan cek di deskripsi untuk link membaca selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.